Hari ini kita akan berbincang santai langsung dengan Bapak Direktur Rasisme Kabupaten Blitar, Pak Sigit Prasetyo. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farizal. Alhamdulillah sehat. Jadi ini suatu keberuntungan karena Pak Sigit ini jadwalnya padat sekali. Jadi di samping beliau ini Direktur Rasisme juga seorang entrepreneur yang tentu banyak sekali aktivitasnya. Dan Pak Sigit, tema kita hari ini adalah rasisme dan gerakan filantropi di Blitar. Yeah. Ini kami angkat karena rasisme ini ternyata tidak hanya menjaring donatur, tapi juga menggerakkan masyarakat di cabang dan melatih, bahkan di sekolah-sekolah. Yeah. Tapi sebelumnya mungkin Pak Sigit bisa bercerita, Pak. Awal mula terbentuknya rasisme dulu ya di Kabupaten Blitar. Iya, terima kasih Mas Farizal. Jadi rasisme sendiri sebenarnya boleh dibilang sebagai lembaga amil zakat begitu ya, yang agak boleh dibilang datangnya agak paling akhir begitu ya, yang sebelumnya sudah banyak kelas-kelas yang lainnya, tapi di beberapa periode sebelumnya masih belum ditangkap dan sebagainya menurut saya. Tapi alhamdulillah di tahun 2017 itu kami izin kepada pimpinan daerah untuk memulai membidangi ini, bagaimana ini yang penting bisa operasional dulu aja. Ya. Kalau boleh dibilang secara struktural mungkin saya tidak membidangi ini secara langsung, karena saya membidangi di ekonomi, kemudian di LPB gitu ya, tapi di rasismenya tidak secara langsung. Tapi saat itu saya mohon izin, yang penting bagaimana ini bisa jalan dulu, istilahnya go on. Setelah itu monggo silahkan, kalau memang artinya nanti sudah ada adik-adik namanya atau siapapun yang representatif untuk mengelola ya, sebagai pengelola daripada di rasisme ini. Nah, alhamdulillah waktu itu kami berangkat dengan susunan pengurus. Jadi kalau di rasisme ini kan ada badan pengurus. Badan pengurus itu bahasanya majelis. Jadi volunteer ini kalau di badan pengurus ini ya. Tapi kalau di jajaran direksi ini adalah karyawan, karena memang setiap hari dia harus bekerja layaknya sebagai karyawan gitu. Dan alhamdulillah mulai 2017, meskipun waktu itu boleh dibilang sekedar ada menurut saya, tapi dari waktu ke waktu kemudian tambal sulam lah bahasanya, tambal sulam di dalam hal susunan pengurus ini. Alhamdulillah hari ini kami dengan tim di direksi ya, mohon maaf lagi-lagi masih rangkap jabatan, tapi kalau nanti ya monggo lah, saya maunya jadi badan pengurus saja, tinggal mensupport. Tapi sekarang ini karena di jajaran direksinya belum ada, jadi saya sebagai direksi tapi saya tidak bisa dituding. Namun di kantor rasisme ini saya sudah ada dibantu oleh Mbak Iim gitu ya, kemudian yang dituding di sini, sehingga kalaupun ada masyarakat yang ingin tanya apa itu rasisme, bagaimana cara membayar zakat, menghitung zakat, itu Mbak Iim sudah bisa. Tentunya sebelumnya memang kita sudah ada lakukan pelatihan gitu. Itu Mas. Berarti baru berapa Pak ya? 4 tahun berjalan nih Pak ya? Dan 5 tahun ya, masuk tahun kelima. Ini kan makanya sebenarnya sama dengan PDM, BBM ini kan ada SK perpanjangan bahasanya. Karena dengan pandemi ini kemarin akhirnya ada SK perpanjangan. Nah setelah ini pasti nanti ada hal yang baru, peraturan baru gitu. Meskipun masih baru kan sudah banyak program sekali Pak ya. Mungkin kalau teman-teman masyarakat Blitar itu sering melihat ambulan rasisme dan sebagainya. Itu kan tentu disupport oleh tim yang solid. Nah, Bapak bagaimana merancang tim yang solid? Saya waktu itu dalam merancang tim ini saya buat bahwa rasisme plus ini strateginya hampir sama dengan sebuah perusahaan. Namun bedanya di lembaga amil zakat, Bapak dan semuanya, bedanya yang dijual nggak jelas ini. Saja, ini
besok kebaikan ibu sekalian jariahnya diterima, kan gak jelas masih tidak ya. Nah, tapi bagaimana tim kami harus meyakinkan bahwa dari 1 biji akan menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai ini 1 tangkai menjadi 100, bahwa Allah itu maha. Sekali lagi, Allah itu maha segalanya. Nah, itulah yang saya kembangkan, mulai dari kami kembangkan secara internal. Dari strateginya dulu begini, Mas Faisal. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini ada strategi marketing seperti itu. Gimana tuh Pak? Jadi strategi ini yang saya kembangkan adalah kalau muka belakang namanya, teman-teman saya yang di depan saya siapa saja yang seumur saya. Yang belakang mungkin adik-adik saya, kanan kiri tetangga, kanan kiri saya, atas bawah pakde saya, bude saya, atau palik-palik saya. Kalau udah berkembang itu sudah habis, kembangkan ke tetangga, kembangkan ke stakeholder. Nah, ini yang saya pernah. Kemudian juga kepada lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah, tidak hanya Muhammadiyah. Karena apa? Bahwa apa yang di dalam lazismu itu betul-betul memberi untuk negeri. Jadi bukan memberi untuk Muhammadiyah. Berarti tidak sebabnya Muhammadiyah. Memang betul-betul lazismu untuk negeri, artinya siapapun yang dibantu. Kita tidak hanya mengkhususkan orang Islam, tidak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur yang terkena musibah, kita juga hadir di sana dengan program-program kornet gitu ya, atau rendang itu juga kita hadir di sana. Kemudian saya strategi berikutnya adalah dengan menggait di adik-adik di sekolah-sekolah, kemudian keluarga sakinah. Ini dengan yang ada ini. Nah, ini kaleng-kaleng ini yang tadi ada rendang, ada kornet. Ini yang kita lakukan. Bagaimana kalau kita melakukan yang namanya Idul Kurban itu tidak hanya habis pada saat itu, namun bisa kita distribusikan setelahnya. Kalau ada, mohon maaf, kalau kita kebencanaan itu kan biasanya makannya hanya mie dan telur. Bagaimana dapat daging? Ya caranya ini untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok. Ya, bergizi. Nah, kembali yang ini tadi, saya mengajak ini adalah filantropi keluarga sakinah. Di mana dalam keluarga sakinah ini bisa dulu ada semboyan 3S begitu ya, sehari 1000 saja. Ini kalau kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil kaleng-kaleng ini di lazismu, kita Bapak Ibu semuanya akan banyak membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan di sini ada juga yang namanya filantropi cilik. Nah, adik-adik yang di sekolah-sekolah dasar, di SMA atau SMP, ini bisa mengambil ini untuk apa? Ayo belajar menabung dengan jariah, ya, bersedekah untuk saudara kita yang membutuhkan. Kita bersyukur tidak terkena bencana. Bagaimana kalau yang terkena bencana? Susahnya sangat. Nah, dana-dana inilah yang akan hadir untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kalau saja dengan istilah menyisihkan uang saku 1000, uang saku sekarang ini saya dengar antara 10.000 sampai 20.000 kalau nggak salah. Kalau SMA itu udah 20.000 katanya. Kalau dulu berapa? Dulu waktu saya berapa ya? 50, 100 itu udah dapat. 100 rupiah Pak? Iya, 100 rupiah sudah dapat banyak dulu Mas. Nah sekarang menyisihkan 1000 ini kan sesuatu yang parkir pun sudah 2.000. Nah kalau kita bisa berjariah 1.000 sehari saja, sehari 30.000. Ini kalau kita kolek, ya artinya kita bagikan, kemudian diisi dengan sehari 1.000 saja, itu sangat luar biasa. Ini potensi, artinya apa? Kita nggak terasa, tapi kalau langsung angkat 10.000 kan berat juga. Masih strategi menghimpun. Iya, menghimpun. Jadi mengumpulkan dari apa ya, hal-hal yang kecil tapi betul-betul dikolek menjadi besar. Bayangkan saja kalau ini ada 100 atau 200 yang isinya itu setiap bulan 30.000. Wah, itu sudah bukan. Jadi begini ya, lazismu mengumpulkan dana itu bukan untuk lazismu.
Lazisme harus segera mendistribusikan, kalau perlu menghabiskan, supaya apa? Para muzaki yang melakukan jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah atau zakat, ini segera mendapatkan manfaat. Kalau uang itu ngendon di lazismu, ya kapan saudara-saudara kita yang sudah berinfak sedekah ini akan menikmati hasilnya? Nanti kalau ditanya aku nggak dapat ya catatan barcode-nya nggak masuk lagi, namanya gitu. Iya. Begitu Mas Farizal. Oh, berarti ini dari lingkup rumah tangga ya? Bisa. Sakinah. Bisa. Keluarga sakinah itu rukun rumah tangga kita berapapun, tapi belajar bagaimana kalau dalam istilah itu kesolehan sosial. Jadi ada istilah kesolehan sosial. Kesolehan soleh dan sosial. Bayangkan aja, soleh dan sosial. Jadi soleh berdampak pada masyarakat. Iya. Nah ini kesolehan sosial itu penting. Karena apa? Dengan kesolehan sosial itu kembali lagi, ada yang memang keluarganya belum beruntung, ya, makan saja masih kurang. Ini bisa kita bantu. Saya sering sampaikan, berapa danamu yang ada di lazismu? Ayo segera distribusikan. Meskipun tetap kami akan mencadangkan sebagai dana cadangan kalau ada yang namanya musibah atau bencana alam. Jadi artinya menghabiskan itu bukan kok dinolkan, tidak, tapi bagaimana bisa lebih banyak yang terdistribusikan. Gitu. Jadi sekali lagi ini luar biasa ya, saya terima kasih hari ini ada kesempatan untuk berbagi begitu ya tentang namanya kencreng atau kalau di Blitar namanya celengan begitu ya. Ini kalau di rumah-rumah itu ada, luar biasa. Iya. Ya. Jadi kemarin kan lazismu ada rakerda Pak, dari situ ada award untuk tingkat cabang. Itu apakah gimana Pak itu membangun, menggerakkan ya Iya. di tingkat cabang yang nanti? Ya, terima kasih Mas Farizal. Jadi sama seperti tadi, saya pun juga membuat skala penghargaan, mengapresiasi gitu ya. Inilah apa yang bisa kami lakukan sementara seperti itu. Tapi lebih dari itu sebenarnya untuk menarik cabang-cabang yang belum aktif. Ya, ini sebagai daya tarik, sebenarnya sebagai daya tarik supaya apa? Ternyata kalau digerakkan bisa loh. Tinggal kitanya, ayo digerakkan, bisa. Nah, kalau kita bisa menggerakkan dengan gerakan yang kecil-kecil seperti kencreng, ini cabang itu akan tumbuh. Dan kami pasti akan bahasanya memindahkan mana yang surplus kita pindahkan ke yang minus, yang subsidi sila. Saudara-saudara kita yang darahnya belum terlalu beruntung, kita tarik, ayo. Ya, memang belum beruntung mau gimana? Iya. Bayangin saja kalau besok itu sudah namanya badatun toyibatun waroful gofur, mau sedekah saja susah. Kayak semua. Nah, bingung tuh. Kita mau dikemanakan uang kita? Iya. Kamu kesini tak kasih daging ayam, dari rumahku setiap hari makannya daging sapi. Repot tuh kita nanti. Nah, mumpung hari ini peluangnya masih banyak, kita masih diberi sisa usia ini, ayo kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk berbondong-bondong ke sana. Jadi sekali lagi tentang Lazismu Award itu atau penghargaan itu semata-mata kami mengapresiasi bahwa kami mengajak ditindaklanjuti itu kan sebuah sinergitas yang luar biasa. Ini sinergitas ini sinergi bukan kami dari Lazismu nggak ada apa-apanya kok tanpa para muzaki, bapak dan ibu-ibu yang ada di cabang dan rantai, Aisyah, kemudian juga ada NA, kemudian ada teman-teman yang dari MDMC yang selalu gerak di depan lebih cepat ini. Gitu. Jadi kami sudah berbagi. Lazismu menghimpun dana, kemudian di MDMC sebagai orang yang mendistribusikan atau membuat kegiatan-kegiatan. Gitu. Sejauh ini program atau layanan Lazismu yang sudah terdistribusikan di beberapa bidang aja Pak? Ada beberapa bidang. Jadi bidang ekonomi kita ada mulai bahasanya mensupport kalau sekarang itu istilahnya startup apapun
apapun startup yang itu kita support, yuk kita support, kita berdoa, kita support, mudah-mudahan dari istilahnya itu penerima zakat menjadi muzaki, orang yang membayar zakat. Targetnya ke sana. Lazismu targetnya bagaimana bisa muncul muzaki-muzaki baru. Ya, itu. Kemudian di bidang lingkungan hidup kita juga lakukan, baik itu di musim kemarau kita distribusikan air bersih untuk yang membutuhkan di daerah selatan. Ya. Kemudian juga penanaman pohon untuk reboisasi itu di lingkungan hidup. Kemudian di kesehatan kita juga lakukan yang namanya ambulan lazismu ini bisa siap membantu siapapun yang membutuhkan. Sekali lagi tidak mengenal, karena di situ sudah jelas memberi untuk bagi. Jadi sekali lagi lazismu itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, Pak. Bukan untuk semuanya, siapapun yang membutuhkan. Kita tidak melihat organisasinya. Ya mohon maaf bahasanya, mungkin yang belum beriman pun atau belum punya iman, ya kita bantu. Ini kan murni untuk manusia. Kalau di bidang pendidikan ada beberapa yang kita lakukan seperti beasiswa gitu ya. Tapi sekali lagi semua itu menyesuaikan dengan kemampuannya. Cuma beberapa target kami di tahun ini, Mas Farizal gitu ya, jadi kami targetnya itu naiknya 100% kan. Ya, jadi sekali lagi target kami dengan 1,4 miliar, ya hampir 1,49, hampir 1,5 miliar itu dari pengimpunan dana zakat dan sedekah. Targetnya tahun ini adalah sekian. Karena apa ya? Kami akhirnya dari ini nanti memang harus lebih menggerakkan daripada tim fundraising kami untuk lebih memasuk kepada mana muzaki yang memang betul-betul mau dengan bekerja dengan Muhammadiyah. Nah, satu di antaranya yang perlu kami sampaikan, kenapa saya katakan seperti itu? Saya bangga dengan tim kami bahwa lazismu ini untuk di dalam laporan keuangan itu diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi rutin diaudit. Ya diaudit rutin ini. Nah, makanya dengan demikian bahwa seluruh dana jariah atau sedekah, ya, sedekah Bapak Ibu sekalian, zakat Bapak Ibu sekalian itu betul-betul teraudit. Kami bahkan kalau mendistribusikannya salah pun juga teguran itu nanti. Nah, dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin pun kami juga dengan predikat WTP, artinya kan wajah tanpa pengecualian. Nah, ini kan alhamdulillah. Iya. Ada nggak Pak tantangan yang tentu pasti ada Pak ya di lapangan itu, dan bagaimana kira-kira untuk mengatasi? Kan karena salah satunya dengan kepercayaan tadi Pak ya. Apalagi ini lembaga di kabupaten terbilang baru, untuk meyakinkan orang untuk berzakat juga tidak gampang. Apalagi yang sampai grassroots tadi menggerakkan tingkat cabang dan ranting itu kan butuh peningkatan tersendiri Pak. Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi di antaranya untuk meyakinkan dari apa yang sudah dilakukan oleh lazismu itu bagaimana kami bisa hadir di seluruh cabang itu, kegiatan yang tidak semuanya tapi kami harus pernah terlibat di dalam kegiatan di cabang-cabang itu. Ada yang namanya kegiatan sosial sekitaran massa, nanti di Ramadan ini buka bersama, peduli yatim. Dan kalau peduli yatim itu kita cari anak yatim, kita kasih uang, suruh belanja baju baru bebas. Biasanya kan dibelikan nih, nah, dia suruh milih sendiri. Wah, itu ada lebih kepuasan yang berbeda lagi, karena dia suruh beli sendiri, pilih sendiri. Iya, saya kira. Bahkan strategi-nya lebih hebat lagi anak-anak yatim itu pintar-pintar Mas Farizal. Jadi kalau pikiran kita kan belinya merek yang branded begitu ya. Kalau anak-anak enggak, jumlahnya yang banyak. Iya, dari uang yang sama belinya bisa 3-4 baju daripada beli 2 baju yang branded. Lebih baik aku bajunya 3-4. Wah, keuangannya pintar juga. Luar biasa itu. Berarti itu hal baru Pak. Biasanya kan donasi baju terus ini suruh milih sendiri. Kalau kita donasinya diharapkan dalam bentuk uang tunai, kemudian nanti kita undang para anak yatim itu, kita bekerja sama dengan penjual bajunya, mereka juga
ikut senang, ternyata si penjual bajunya juga saya kalau gitu ikut ya, silahkan monggo. Nah inilah sinergitas. Jadi sinergitas dengan beberapa stakeholder, hal seperti ini yang sudah kita dapatkan diterima oleh masyarakat. Termasuk tadi saya sampaikan cabang-cabang, kami insya Allah di seluruh cabang Muhammadiyah yang 19 cabang ya, itu sudah kita datangi semuanya. Kita hadir di sana seluruh kegiatan apapun. Jadi teman-teman Muhammadiyah di Kabupaten Blitar ini ada 19 PCM itu pimpinan cabang itu yang basisnya di kecamatan gitu kan. Ya. Pak, ini harapan kedepannya tadi selain apa ya Pak? Gini, yang layanan ini Pak, bagaimana masyarakat ini bisa mengakses layanan Pak di Lazismu? Misalnya untuk layanan kesehatan atau ya, jadi kami ada call center yang nanti bisa ditulis biar tidak lupa begitu ya di call centernya. Jadi kami punya call center 24 jam gitu ya. Jadi memang dengan call center 24 jam ini kita harapkan mereka yang membutuhkan bisa terbantu ya. Itu dengan sekali lagi dengan catatan pada saat armada kami itu ada di tempat. Nah kadang-kadang armada kami pas tidak di tempat ada permintaan layanan yang kadang-kadang menganggap Lazismu tidak mau menerima layanan. Padahal ini kendaraan armada ini lagi ada pelayanan juga. Ya, karena kami alhamdulillah bersyukur sudah punya satu armada ambulan, mudah-mudahan ke depan ambulan ini bisa kita tambah atau armada yang lain untuk kegiatan sosial yang lainnya. Itu menjadi target kami, mimpi kami ke depan bahwa Lazismu itu punya armada yang lebih banyak lagi yang sekali lagi untuk membantu masyarakat gitu. Ini harapannya ke depan apa ya tentang Lazismu ini kan untuk ingin lebih berkembang Pak ya. Ke depan ini dari mungkin apakah jumlah meningkatkan jumlah muzaki atau keterlibatan masyarakat lebih luas lagi atau gimana? Ya. Terima kasih. Harapan ke depan memang kami dengan beberapa fondasinya dengan kami diaudit oleh kantor akuntan publik, kemudian juga sudah punya predikat WTP. Ini menjadi satu fondasi yang kuat meyakinkan bahwa kami mendistribusikan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh para muzaki. Nah, tentunya kepada para muzaki kami mengharapkan betul bahwa kami betul-betul bisa memberikan amanah yang dengan sampaikan itu untuk kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian dari hal inilah yang kemudian juga satu diantaranya karena Lazismu ini juga menjadi lembaga amil zakat yang bertaraf nasional. Makanya kalau umpamanya ada yang apakah bisa Pak dana zakat itu masuk pos biaya yang di situ bisa mengurangi keuntungan sehingga sepertinya sudah seperti membayar pajak. Jadi zakat itu tidak mengurangi pajak, tapi bisa dibiayakan. Ya, dalam akuntansi itu bisa dibiayakan. Kemudian dalam biaya itulah nantinya akan mengurangi keuntungan sehingga pajaknya menjadi berkurang. Jadi ada beberapa masyarakat yang memahami bahwa zakat bisa mengurangi pajak itu sebenarnya tidak langsung dengan serta-merta mengurangi pajak, akan tetapi dimasukkan pos biaya itu sebenarnya tentunya yang lembaga zakatnya adalah berstandar nasional karena memang ada penunjukan secara nasional. Jadi kami nanti memberikan buktinya itu memang ini adalah sebagai dana zakat yang dibayarkan oleh pribadi maupun juga perusahaan, itu juga boleh. Jadi perusahaan atau pribadi membayarkan zakatnya ke perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu muslim itu adalah zakat, tapi kalau perusahaannya itu adalah non muslim itu adalah CSR. Nah CSR itu boleh nanti itu dibebankan untuk kegiatan distribusi. Jadi gitu Mas Faisal. Ini kan kalau dari penjelasan tadi yang bisa menjadi muzaki ini kan tidak hanya katakanlah mereka yang agni atau
ekonomi cukup, bahkan dari anak-anak pun juga bisa ya Pak. Nah ini pesan-pesan Bapak kepada generasi muda tentang di masyarakat Kabupaten Blitar ini supaya ini. Jadi pesan-pesan saya mungkin ya kepada semua saja, tidak harus muzaki orang yang berwajib zakat, artinya bersedekah pun kalau belum berhak atau belum wajib membayar zakat itu bisa dengan sedekah. Ke depan bahwa di Lazismu ini ada namanya juga ikut digitalisasi. Jadi nanti itu kita juga membayar dengan model transfer, kemudian juga pakai barcode atau yang sekarang sudah eranya era digital, itu kami juga akan masuk ke sana. Dengan demikian adik-adik yang muda-muda ingin terlibat di dalam hal kegiatan volunteer atau istilah bersedekah atau ikut membantu saudara kita yang butuh, itu tidak harus jauh-jauh, bisa transfer dengan online, itu menjadi sesuatu yang betul-betul terobosan. Nah, terobosan ini yang lagi-lagi sekarang kita juga lagi garap agar kemudahan-kemudahan itu dinikmati. Adik-adik yang mulai produktif bekerja tidak harus datang ke kantor, tapi dari tempat kerjanya bisa berdonasi. Nah, ya, sekali lagi bahwa dana ini betul-betul kita distribusikan dengan tadi. Nah, kalau di bidang tadi ada kesehatan, kemudian pendidikan, lingkungan hidup, kemudian juga ekonomi, ini juga kita lakukan. Juga kesejahteraan masyarakat juga kita lakukan. Nah, inilah yang program kami hari ini bisa kita lakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Biasanya nih Pak ya. Jadi siapapun bisa ikut. Kalau tadi belum jadi muzaki bisa bersedekah, bisa infak, dan nominalnya pun tidak bebas Pak. Tidak ditentukan. Kalau sedekah itu jadi jangan sungkan gitu. Tidak boleh sungkan. Jadi 5.000, 10.000 umpamanya. 100.000 boleh. Ya, Allah Maha tahu kok ini. Ya. Allah Maha tahu, tinggal kita yakin bahwa Allah akan mengganti dengan caranya yang kita tidak tahu. Jadi boleh tepuk tangan. Terima kasih Pak Sigit atas informasi yang luar biasa, termasuk ini tentang literasi zakat, infak, dan sedekah. Setelah ini makin banyak sekali yang memiliki kesadaran untuk membantu sesama, meskipun dari nominal yang kecil atau 3S sehari 1.000 saja. Sehari 1.000 saja gitu ya. Gerakan 3S sehari 1.000 saja. Mungkin jadi yang biasanya parkir, mungkin parkirnya ini ganti. Disisihkan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Farisal. Sukses semuanya. Dan selamat atas meraih wajar tanpa pengecualian. Terima kasih support dan dukungannya dari semua saja. Kami sekali lagi dari Lazismu menyampaikan banyak terima kasih atas donasi atau sedekah jariyahnya, zakatnya yang dipercayakan kepada Lazismu. Tentunya ke depan dengan target yang 1,4 miliar ini akan kembali lagi kepada masyarakat, bukan kepada Lazismu, kepada masyarakat lagi. Berarti kan akan lebih banyak lagi yang akan kita bisa membantu untuk mengangkat masyarakat ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Farisal. Begitu sahabat Lazismu Kabupaten Blitar yang luar biasa, ini bincang-bincang kita dengan Pak Sigit Prasetyo. Beliau adalah Direktur Lazismu Kabupaten Blitar, dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin ikut berbagi membantu saudara-saudara kita bisa langsung disalurkan melalui Lazismu, dan sudah banyak sekali caranya, termasuk yang sibuk dan sebagainya bisa langsung transfer dan sebagainya. Oke, terima kasih setelah mengikuti perbincangan kita. Kita bertemu kembali di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.